Bab 2091, Mentah 2196 Kota Gunung Azure. Suara mendesing. Xiao Chen mendorong udara dan melayang di sana, melihat sekelilingnya. Di mana tempat ini? Xiao Chen bisa yakin bahwa ini adalah Laut Sunyi. Namun, dia tidak tahu di mana di Laut Desolate. Dia menemukan sekelilingnya agak akrab, tetapi sebagian besar aneh. Ada sebuah kota kecil dengan lebar sekitar 500.000 kilometer di depan Xiao Chen. Kota ini tidak besar, lebih seperti sebuah kota. Kota kecil seperti itu sangat langka di Laut Sunyi. Gunung Biru. Xiao Chen menyebarkan sens spiritualnya dan menemukan gunung yang familiar. Dalam 4 tahun dia tidak melihatnya, Gunung Biru tidak berubah. Xiao Chen merenungkan ini sebentar. Sepertinya desa kecil di masa lalu telah berkembang menjadi kota. Tidak heran Xiao Chen menganggapnya akrab namun aneh. Xiao Chen mendarat dengan kuat dalam suasana hati yang baik. Setelah terjebak selama 4 tahun, dia akhirnya keluar. Selanjutnya, desa masa lalu telah berubah menjadi kota. Tampaknya telah berkembang cukup baik. Dengan janji kaisar berdaulat bunga persik, tidak ada yang berani menyentuhnya. Perkembangannya hanya logis. Seseorang datang. Selain itu adalah tokoh berdaulat. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Kemudian, dia langsung mengeksekusi tubuh naga langit, mengubah tubuh fisiknya menjadi kristal es, dan diam-diam mundur, menghilang ke dalam kegelapan malam. Setelah beberapa saat, 2 sosok turun dari udara. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian hitam dan tampak lebih tua. Dia memancarkan ki iblis yang samar. Xiao Chen mengenali aura ini, itu adalah produk sampingan dari teknik budidaya iblis dari Sekte Pembantaian Surgawi, salah satu dari 6 sekte besar Dao Iblis. Orang lain adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah merah yang memiliki aura bangsawan. Orang ini tidak terlihat seperti anggota Sekte Pembantaian Surgawi. Sudah hampir 4 tahun, dan kamu masih belum menyelesaikan misi yang diberikan Pangeran ke-8 kepadamu. Penatua Sun, saya meragukan efisiensi Anda, pria parubaya berpakaian merah tua itu menegur dengan ekspresi dingin setelah mereka mendarat. Pria tua berpakaian hitam itu berkata tanpa daya, bukannya orang tua ini tidak mampu tetapi Kaisar Berdaulat Bunga Persik berjanji untuk melindungi tempat ini. Tidak ada yang akan secara terbuka bergerak di kota Gunung Azure ini. Adapun melakukannya secara rahasia, Qin Zuolin tidak pernah meninggalkan tempat itu, jadi tidak ada kesempatan untuk bergerak. Petik 2. Anda bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah kecil, dan Anda kembali dengan begitu banyak alasan. Anda mengecewakan Pangeran ke-8. Dia sudah kehilangan kesabaran. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus menyelesaikannya malam ini. Petik 2. Pria parubaya berpakaian merah tua itu mendengus dingin. Kemudian, dia melirik tanpa ekspresi pada orang berpakaian hitam dan menambahkan dengan acuh tak acuh, lakukan apa yang kamu anggap cocok. Aku sudah datang kali ini. Jika Pangeran ke-8 harus bergerak sendiri, tidak perlu bagi Anda untuk terus ada. Petik 2. Pria tua berpakaian hitam itu memprotes dengan tergesa-gesa, Tuanku, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda melihatnya sendiri ketika kami memasuki kota sebelumnya. Tidak ada kesempatan untuk bergerak. Setelah kami melakukannya, kami pasti akan diekspos. Petik 2. Pria parubaya berpakaian merah tua itu berkata, tidak apa-apa jika kita terekspos. Bagaimana Anda bisa mencapai hal-hal besar jika Anda tidak bersedia membayar harganya? Pada saat itu, saya akan menunda Qin Zuolin, dan Anda bergerak. Jika kita diekspos setelah itu, kita hanya akan mendapatkan kambing hitam di Sekte Pembantaian Surgawi untuk meminta maaf kepada Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Selain itu, kami tidak menyerang kota Gunung Azure, jadi tidak terlalu berlebihan. Pria tua berpakaian hitam itu mengungkapkan ekspresi yang bertentangan, jelas ragu-ragu. Praktis tidak ada ahli di Azure Mountain Town, dan hanya Qin Zuolin yang menjaganya. Namun, Kaisar Berdaulat Bunga Persik secara pribadi bersumpah untuk melindungi tempat itu. Mengambil tindakan di kota Gunung Azure sama dengan menamparkan wajah Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Pria parubaya berpakaian merah tua ini memiliki pendukung yang kuat dan latar belakang yang mengesankan. Oleh karena itu, dia tidak terlalu takut pada Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Namun, lelaki tua berpakaian hitam itu tidak bisa membanggakan hal yang sama. Namun demikian, menyinggung Pangeran ke-8 juga akan menghasilkan akhir yang buruk baginya. Yang paling penting, jika lelaki tua berpakaian hitam itu bisa mencapai ini, dia akan mendapatkan banyak manfaat. Pria tua berpakaian hitam itu mondar-mandir dan merenung lama sebelum mencapai keputusan. Dia berkata dengan serius, baiklah, kalau begitu. Malam ini. Namun, mari kita perjelas dulu. Jika kita terekspos,
Anda harus melindungi saya. Petik 2. Jangan khawatir, ini semua tentang menghadapi kaisar berdaulat bunga persik. Pada saat itu, saya akan membawa kambing hitam untuk meminta maaf kepadanya, mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan. Apakah Anda pikir dia akan membunuh saya dengan satu serangan telapak tangan setelah itu? Saya tidak mencoba untuk menghancurkan kota Gunung Azure ini. Baiklah, ayo kita lakukan. Setelah keduanya mengambil keputusan, mereka berhenti ragu-ragu dan mendiskusikan detailnya. Kemudian, mereka kembali terbang menuju Azure Mountain Town. Suara mendesing. Setelah keduanya pergi, cahaya dingin melintas di malam yang gelap gulita. Kemudian, Xiao Chen diam-diam mengungkapkan dirinya. Dia sedikit mengernyit. Untuk apa kedua orang itu pergi ke Azure Mountain Town? Pria tua berpakaian hitam itu adalah sosok penguasa kesempurnaan kecil. Secara kebetulan, Xiao Chen pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kembali ketika Xiao Chen menghancurkan benteng cabang sekte pembantaian surgawi di dekatnya, selama contoh paling berbahaya, 3 tokoh berdaulat telah mengelilinginya, dan lelaki tua ini adalah salah satunya. Namun, lelaki tua ini sekarang bahkan tidak layak disebut di hadapan Xiao Chen. Yang diperhatikan Xiao Chen adalah pria parubaya berpakaian merah tua itu. The Small Perfection Sovereign Personage Heavenly Slater Sekte Elder berperilaku sangat hormat terhadap orang berpakaian merah ini. Orang ini harus memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Sekte pembantaian surgawi benar-benar bertahan, menyebabkan masalah. Karena saya bertemu dengannya, dia bisa melupakan menyebabkan masalah bagi saya. Petik 2. Xiao Chen menunjukkan niat membunuh di wajahnya yang tenang. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte pembantaian surgawi. 4 tahun yang lalu, dia telah menghancurkan 89 benteng terdekat dari cabang sekte pembantaian surgawi sebagai yang mulia suci tahap akhir. Dia sudah lama tahu orang macam apa kelompok ini. Mereka rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, mengasuh para bandit, melakukan segala macam kejahatan, bahkan tidak membiarkan orang tua, wanita, dan anak-anak pergi. Demi mengembangkan teknik budidaya dao iblis mereka, mereka membesarkan anak-anak seperti domba, benar-benar tidak berperasaan dan tidak manusiawi. Xiao Chen menyembunyikan auranya dan dengan cepat mengikuti. Ketika dia mendekati kota Gunung Azure, dia terkejut menemukan formasi yang melindunginya. Ini seharusnya perbuatan Qin Zuolin. Orang ini benar-benar teman yang baik. Percaya bahwa Xiao Chen meninggal, dia membantu melindungi kota Gunung Azure sampai sekarang. Namun, formasi pelindung ini terutama menargetkan budak desolate dan hal-hal najis lainnya yang keluar pada malam hari. Itu tidak akan menjadi penghalang besar terhadap tokoh berdaulat. Dengan janji kaisar berdaulat bunga persik, tidak ada yang secara logis akan datang untuk menimbulkan masalah. Di bawah sinar bulan, warga kota kecil sudah tidur. Seluruh kota tampak tenang dan damai. Xiao Chen membuntuti keduanya ke kota. Dia melihat keduanya di depan bertukar kata setelah memasuki kota dan kemudian berpisah. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk mengikuti pria tua berpakaian hitam itu. Pria parubaya berpakaian merah tua harus mencari Qin Zuolin. Mengingat pemahaman Xiao Chen tentang Qin Zuolin, Geomaster tidak akan berada dalam bahaya bahkan jika dia bukan lawan pria berpakaian merah itu. Bahkan hari ini, Xiao Chen masih menemukan Qin Zuolin ini agak misterius dan tak terduga. Tanda pisah. Itu sudah larut malam. Kota itu gelap gulita, setiap keluarga sudah menyiram pelita mereka. Hanya paviliun yang agak tinggi yang masih memiliki lampu menyala. Disitulah Qin Zuolin tinggal. Sang dan Qin Zuolin minum bersama di paviliun, mengobrol santai. Keduanya adalah orang yang mengembangkan kota Gunung Azure ini. Selama beberapa tahun terakhir, keduanya telah memperdalam persahabatan mereka secara signifikan. Qin Zuolin menghabiskan anggur di cangkirnya sekaligus. Dia bertanya dengan lembut, "Sang, apakah kamu yakin Xiao Chen masih hidup?" Sang mengangguk dan menjawab, "Kamu sudah menanyakan ini beberapa kali. Saya sangat yakin bahwa dia masih hidup. Pohon mulberry penyangga masih berada di prasasti alam semesta surgawi. Menggunakan koneksi samar itu, dia samar-samar bisa merasakan aura Xiao Chen." Sang sangat yakin bahwa Xiao Chen masih hidup. Namun, dia tidak tahu di mana Xiao Chen berada. Selama 4 tahun terakhir, Qin Zuolin merasa sangat bersalah. Dia menyesali keputusannya sejak saat itu. Dia seharusnya tidak membiarkan Xiao Chen ikut dengannya. Dia tidak bisa menggunakan pengalaman dan kekuatannya sebelumnya dalam formasi pembunuhan surgawi Dao. Pada akhirnya, Qin Zuolin berjalan sendirian. Namun, tidak ada kabar selama 4 tahun terakhir. Akan sulit bagi Qin Zuolin untuk tidak merasa bersalah. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tidak peduli apa, sudah 4 tahun.
Sudah waktunya dia keluar, gumam Qin Zuolin. Jika itu dia akan menjadi gila jika dia telah terjebak selama 4 tahun. Bahkan jika seseorang tidak mati, terjebak, tidak bisa keluar, adalah siksaan. Tiba-tiba, ekspresi Qin Zuolin dan Sang berubah secara bersamaan. Qin Zuolin berkata dengan acuh tak acuh, keluarlah, kalau begitu, berhenti bersembunyi. Haha, cahaya berkedip saat nyala lampu bergoyang. Pria parubaya berpakaian merah tua muncul entah dari mana. Dia memandang Qin Zuolin dan berkata, kamu benar-benar hidup sebagai satu-satunya penerus gerbang biduk. Saya baru saja tiba, namun Tuan Muda Qin sudah menemukan saya. Petik 2. Seseorang dari dinasti Suewu. Ketika Qin Zuolin melihat orang berpakaian merah, dia merasa sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum mengejek. Menarik. Memikirkan bahwa tempat terpencil seperti kota Gunung Azure dapat menarik perhatian seseorang dari istana kerajaan dinasti Suewu. Secara bersamaan, Qin Zuolin mengirim proyeksi suara ke Sang, orang ini mungkin masih memiliki teman. Pergi dan lihatlah. Aku akan berurusan dengannya. Baiklah, Sang menjawab dan bersiap untuk pergi diam-diam. Haha, tetap di sini. Jangan berpikir untuk pergi. Pria parubaya berpakaian merah tua itu tertawa gila. Kemudian, dia bertepuk tangan, dan darah yang menggeliat membentuk penghalang, mengisolasi ruang ini. Sang meninju penghalang, dan penghalang darah lengket menggeliat. Ini membuat Sang merasa seperti sedang memukul kapas, sama sekali tidak berdaya. Penghalang darah kotorku telah mencapai lapisan ke-6. Bahkan tokoh berdaulat puncak mungkin tidak dapat memecahkannya. Kalian berdua harus menyerah dan menemaniku di sini. Jika Anda menunjukkan sikap yang baik kepada saya tidak akan bergerak melawan Anda berdua. Pria parubaya berpakaian merah tua itu tersenyum tipis, wajahnya bersinar dengan percaya diri. Bab 2092, mentah 2197, Xiao Chen bergerak. Di dalam penghalang darah kotor, ekspresi Qin Zuolin dan Sang berubah. Menyerang. Keduanya bertukar pandang dan segera memutuskan untuk menyerang pria parubaya berpakaian merah ini bersama-sama. Pria parubaya berpakaian merah tua itu tersenyum dingin dan berkata, tidak ada yang cocok untukku di penghalang darah kotorku. Kalian berdua mencari kematian. Pertempuran sengit dengan cepat terjadi di dalam penghalang darah kotor ini. Pria parubaya berpakaian merah tua itu adalah sosok berdaulat kesempurnaan agung sejak awal, kultivasinya lebih tinggi dari Qin Zuolin dan Sang. Ketika mereka berada di penghalang darah kotor, dia memiliki keuntungan besar. Namun, Qin Zuolin dan Sang tidak sesederhana kelihatannya. Salah satunya adalah Geomaster yang misterius dan tak terduga, dan yang lainnya adalah makhluk hidup yang lahir dari pohon mulberry yang menopang. Ketika keduanya bekerja sama, mereka tidak dirugikan. Ini mengejutkan pria parubaya berpakaian merah tua. Namun, ekspresinya tidak berubah, tetap tenang. Butuh lebih banyak usaha bagi pria parubaya berpakaian merah tua untuk mengalahkan keduanya. Namun, dia hanya harus mengikuti rencana dan menunda mereka. Setelah Penatua Sun selesai, pria parubaya berpakaian merah tua itu bisa pergi. Pria parubaya berpakaian merah tua itu tidak perlu terlalu khawatir. Tanda pisah. Di sisi lain, Xiao Chen membayangi lelaki tua berpakaian hitam itu, diam-diam bergerak di kota Gunung Azure. Kota Gunung Azure tidak besar. Segera, pihak lain berhenti di depan tempat tinggal. Itu adalah. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia tidak berani menggunakan sense spiritualnya dengan gegabah agar dia tidak memperingatkan musuh. Namun, dia memiliki kecurigaan yang samar bahwa keduanya ada di sini untuk tubuh Yin Ekstrim, King Chen. Xiao Chen sudah tahu 4 tahun lalu bahwa cabang sekte pembantaian surgawi di Laut Desolate bekerja untuk Pangeran ke-8. Gadis-gadis muda yang mereka tangkap sebagian besar berasal dari dinasti Suewu. Bang! Pria tua berpakaian hitam itu meraung tanpa ekspresi dan dingin saat dia tiba-tiba menyerang. Rumah di depan hancur tanpa suara menjadi debu. Ini membuat ngeri gadis muda dan bocah lelaki yang tinggal di sana. Dalam 4 tahun Xiao Chen tidak melihat King Chen, dia telah berkembang pesat. Anak laki-laki itu harus menjadi adiknya. Kakak perempuan. Anak kecil itu berteriak ketakutan, bersembunyi di belakang King Chen. King Chen merasa cemas, tetapi dia masih melindungi adik laki-lakinya. Dia berteriak, siapa kamu? Cepat tinggalkan tempat ini. Kota Gunung Azure berada di bawah perlindungan Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dan menjawab, tentu saja, saya tahu bahwa Kaisar Berdaulat Bunga Persik melindungi tempat kumuh ini. Kalau tidak, aku akan membawamu pergi 3 tahun lalu. King Chen tampak sangat muda dan lembut di bawah sinar bulan. Sebuah cahaya terang berkedip di matanya. Tubuhnya yang lembut dan lentur mengeluarkan udara yang dingin dan menyendiri.
Meskipun King Chen adalah orang biasa, dia masih memiliki aura yang luar biasa. Kamu benar-benar hidup untuk menjadi tubuh yin ekstrim. Aku kasihan padamu. Sayangnya, Anda menarik minat Pangeran ke-8. Ikutlah bersamaku. Keserakahan melintas di mata pria tua berpakaian hitam itu. Dia melangkah maju, ingin membawa King Chen pergi. Matahari berkabut tua, maju selangkah lagi jika kamu berani. Tepat pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba mendengar suara dari belakang yang membuatnya bergidik. Niat membunuh yang menusuk tulang langsung menusuk jauh ke dalam tubuh pria tua berpakaian hitam itu. Dia merasa seperti dia telah jatuh ke dalam gua es, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Pria tua berpakaian hitam itu ketakutan karena akalnya. Orang apa yang bisa muncul diam-diam di belakangnya? Untuk berpikir bahwa dia tidak memperhatikan sama sekali. Bolehkah aku bertanya siapa ini? Saya adalah tetua sekte luar dari sekte pembantaian surgawi. Petik 2. Pada saat genting itu, lelaki tua berpakaian hitam itu mengumumkan nama sekte pembantaian surgawi, berharap itu akan melindunginya. Nama sekte pembantaian surgawi masih memiliki bobot di Laut Sunyi. Tidak sembarang orang berani menyinggung sekte peringkat 7 yang merupakan salah satu dari 6 sekte besar Dao Iblis. Sayangnya, yang ditabrak lelaki tua berpakaian hitam itu adalah Xiao Chen. Siapa saya? Hanya berbalik, dan Anda akan melihat. Petik 2. Pria tua berpakaian hitam itu berbalik dengan gugup dan melihat ke atas. Dia melihat seorang pemuda berpakaian putih dengan fitur wajah yang halus. Di bawah sinar bulan, pemuda ini tampak luar biasa, berkilauan dengan cahaya bulan. Bahkan malam yang hitam tidak bisa menutupi kecemerlangannya. Xiao Chen. Pria tua berpakaian hitam itu pernah bertarung dengan Xiao Chen sebelumnya. Saat itu, Xiao Chen hampir mati di tangannya. Namun, tidak ada berita tentang Xiao Chen dalam 4 tahun terakhir. Menurut rumor, baik putra mahkota Dewa Naga, Qin Ming, atau putra mahkota Han Lion Empire, Xia Hu, telah membunuhnya. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba melihat seseorang yang dia pikir sudah mati muncul di hadapannya, dia terkejut. Lari. Pihak lain hanyalah Small Perfection Sovereign Personage, sebanding dengan lelaki tua berpakaian hitam itu. Namun, tekanan dari pihak lain terasa hampir membuat sesak napas. Pria tua berpakaian hitam itu bahkan tidak perlu berpikir. Sosoknya melintas, dan dia melayang ke udara, ingin menyatu dengan kegelapan, mencoba mengambil kesempatan untuk lari. Kamu pikir kamu bisa lari? Xiao Chen tertawa dingin. Gambar naga lilin muncul di belakangnya. Api lilin menyala di matanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, api es membakar lelaki tua berpakaian hitam itu di udara, menyebabkan dia memekik kesakitan. Api dingin yang aneh itu tidak hanya membakar tubuh fisik lelaki tua berpakaian hitam itu tetapi juga jiwanya. Pria tua berpakaian hitam itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Sebelum lelaki tua berpakaian hitam itu bisa memadamkan api, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan mengeksekusi firmamen serage. Dia meraih leher lelaki tua itu tepat saat lelaki tua itu mendarat. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku hanya mengikuti perintah. Saya adalah tetua sekte luar dari sekte pembantaian surgawi. Jika kamu membunuhku, kamu akan memulai konflik tanpa akhir dengan sekte pembantaian surgawi. Kemarahan mengerikan dari naga leluhur Eon Desolate hebat menyelimuti lelaki tua berpakaian hitam itu saat pedang Qi yang tak terbatas menyusup ke seluruh tubuhnya. Selama lelaki tua berpakaian hitam itu berani bertindak gegabah, Xiao Chen bisa melenyapkannya hanya dengan satu pikiran. Xiao Chen sekarang bisa dengan bebas mengendalikan kemarahan cakrawala, menggunakannya sesuka hatinya. Dia telah mencapai level yang sama dengan Master Istana pertama. Kemarahan yang tak terbatas bisa mengguncang lingkungan, mengaduk langit. Namun, Xiao Chen tampak tenang saat dia mengeksekusi firmamen serage, dengan mudah dan bebas mengendalikannya. Sudah terlambat, teriak Xiao Chen dingin. Saat orang ini memasuki kota Gunung Azure, Xiao Chen telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Xiao Chen memajukan firmamen serage ke langkah berikutnya, memasukkan 5 elemen petir surgawi ke telapak tangannya. Kemudian, sebuah dunia kecil yang terdiri dari kilat dan pedang Qi terbentuk di telapak tangannya. Xiao Chen langsung menggenggam pria tua berpakaian hitam di telapak tangannya. Kemudian, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Ketika dia membuka tangannya lagi, darah segar, pedang Qi, dan kilat tiba-tiba meledak. Pria tua berpakaian hitam itu meninggal tanpa mayat. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia tiba di samping King Chen dan adik laki-lakinya. Mata King Chen berlinang air mata saat dia bertanya dengan sedikit tidak percaya, "Kakak, apakah itu kamu?"
Xiao Chen tersenyum tipis. Meskipun banyak berubah, sekarang seorang wanita muda, King Chen masih sama seperti saat itu, mudah menangis. Namun, dia akan selalu melindungi adik laki-lakinya. Xiao Chen mengangguk dan menjawab, ini aku. Saya telah kembali. King Chen tersenyum melalui air matanya. Kakak, kamu akhirnya kembali. Banyak orang mengatakan bahwa Anda tidak akan kembali. Namun, Little King Chen merasa bahwa Anda pasti akan kembali. Sama seperti 4 tahun yang lalu, Anda akhirnya kembali. Petik 2. 4 tahun lalu, Xiao Chen pergi untuk menghancurkan 89 benteng cabang sekte pembantaian surgawi di dekatnya sendirian. Pada saat itu, banyak orang merasa bahwa Xiao Chen tidak akan kembali. Hanya King Chen yang bertahan menunggunya. Berhenti menangis. Bawa adikmu ke kakek 7 dan cari perlindungan di sana. Saya masih perlu melakukan sesuatu, Xiao Chen dengan lembut menghibur King Chen. Baiklah, Little King Chen akan mendengarkan kakak. King Chen dengan cepat memimpin adik laki-lakinya ke rumah kakek 7. Dia menoleh ke belakang untuk melirik Xiao Chen di sepanjang jalan. Xiao Chen menghela nafas pelan. Sebagai seseorang yang memiliki tubuh yin ekstrim, hampir tidak mungkin baginya untuk menjalani kehidupan biasa. Tatapan Xiao Chen menyapu sebelum memperbaiki paviliun di kejauhan. Kemudian, matanya perlahan menjadi dingin. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian merah tua merasa semakin mudah untuk menangani Sang dan Qin Zuolin. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak keuntungan pria berpakaian merah menjadi jelas di penghalang darah kotor. Qin Zuolin dan Sang mencoba untuk memecahkan penghalang darah kotor beberapa kali tetapi gagal. Sebaliknya, mereka akhirnya memberikan kesempatan kepada pria parubaya berpakaian merah. Menyerah saja. Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan saya di penghalang darah kotor. Saya telah menunjukkan banyak pengekangan. Jika saya mau, saya bisa membunuh kalian berdua kapan saja. Pria parubaya berpakaian merah tua itu tertawa dingin saat dia memukul balik Sang dan Qin Zuolin lagi. Sial, penghalang darah kotor ini terlalu menekan kita. Itu benar-benar mengisolasi energi spiritual dunia. Di sisi lain, dia bisa mendapatkan energi tanpa akhir di dalam penghalang darah kotor, kata Sang agak tak berdaya. Saat ini, kultivasinya telah mencapai Small Perfection Sovereign Personage. Namun, Sang tidak jauh lebih lemah dari sosok penguasa kesempurnaan agung biasa. Qin Zuolin bahkan lebih mengesankan. 4 tahun yang lalu, dia sudah menjadi tokoh penguasa kesempurnaan kecil dan menguasai banyak teknik rahasia. Ketika keduanya bekerja bersama, mereka tidak takut pada kesempurnaan agung yang berdaulat. Namun, penghalang darah kotor ini membuat pertempuran dengan pria parubaya berpakaian merah tua menjadi sangat sulit. Bang! Pria parubaya berpakaian merah tua itu melakukan serangan telapak tangan lagi. Segera, aliran energi tak berujung melonjak, memberinya kekuatan tak terbatas. Kekuatan serangan telapak tangan ini seluas laut. Darah bocor dari mulut Qin Zuolin dan Sang setelah serangan telapak tangan membuat mereka menabrak penghalang. Aku tak tertandingi dalam penghalang darah kotor. Pria parubaya berpakaian merah tua itu menunjukkan ekspresi sombong saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia terus-menerus melepaskan aura kesempurnaan agungnya, memberikan tekanan yang lebih tak tertahankan pada Sang dan Qin Zuolin. Apakah begitu? Kenapa aku tidak merasa begitu? Tepat pada saat ini, sosok tak diundang muncul di dalam penghalang darah kotor. Sosok Xiao Chen tiba-tiba muncul di hadapan pria parubaya berpakaian merah, sangat mengejutkan pihak lain. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Petik 2. Kamu tidak perlu tahu itu. Bela diri dan jiwa sebagai satu. Kehendak jiwa Xiao Chen bergabung dengan marsial daunnya. Dia menunjukkan ekspresi dingin saat dia menarik pedangnya. Cahaya pedang yang cemerlang segera menghilangkan kecemerlangan merah yang mempesona dari penghalang darah kotor ini, meninggalkan dunia hitam putih. Bang! Penghalang darah kotor segera hancur, dan pedang Xiao Chen menusuk dada pihak lain. Pria parubaya berpakaian merah tua itu memuntahkan seteguk darah saat dia melakukan yang terbaik untuk melawan, mencoba mencegah pedang Xiao Chen melangkah lebih jauh. Diblokir. Xiao Chen merasa ini agak aneh. Meskipun berada pada jarak yang begitu dekat, pihak lain berhasil memblokir serangan pedang darinya sementara Xiao Chen dalam keadaan martial and soul as one. Namun, ini masuk akal juga. Lagi pula, pria parubaya berpakaian merah tua itu adalah sosok penguasa kesempurnaan yang hebat. Jika dia tidak bisa memblokir serangan dari Xiao Chen, dia akan terlalu tidak berguna. Cakar iblis bayangan darah. Mati. Merasakan serangan Xiao Chen berhenti sejenak, pria parubaya berpakaian merah tua itu menjadi marah dan menyerang. Kekuatan dinasti meledak, dan matanya menjadi merah. Pupil matanya menjadi seperti bulan sabit, pemandangan yang sangat aneh.
Kemudian, tangan kanan pria parubaya berpakaian merah tua itu langsung berubah menjadi cakar iblis yang mengerikan. Dia meledak dengan kekuatan iblis yang menyaingi binatang buas Great Desolate Aeon, tampak seperti dia ingin mencabik-cabik Xiao Chen. Kamu pikir itu serangan puncakku? Kamu berpikir salah, aku baru saja melakukan pemanasan. Pedang Dao yang sempurna, hati seperti pedang. The Tyrant Saber yang ditusuk di dada pihak lain dengan cepat keluar. Kemudian, Xiao Chen mengeluarkan saber Great Dao-nya hingga batasnya. Cahaya pedang segera menutupi seluruh tubuh Xiao Chen, membentuk bilah pedang. Cahaya pedang seperti bulan, dan gambar pedang seperti angin. Saat cakar iblis yang menakutkan hendak menangkapnya, Xiao Chen menembus lebih dari 100 lubang di tubuh pihak lain. Puci, pria parubaya berpakaian merah tua itu memuntahkan seteguk darah. Cakar setan bayangan darah berserakan, dan serangan balik itu menimbulkan cedera lebih lanjut. Bela diri dan jiwa sebagai satu. Saat pria parubaya berpakaian merah tua itu menatap Xiao Chen, ekspresi ngeri melintas di matanya. Untuk berpikir bahwa itu adalah bela diri dan jiwa sebagai satu. Dikatakan bahwa bahkan kaisar yang berdaulat berjuang untuk mencapai bela diri dan jiwa sebagai satu. Penghindaran iblis bayangan darah. Pria parubaya berpakaian merah tua itu berteriak. Kemudian, dia tiba-tiba meledak dan berubah menjadi ribuan benang darah yang tersebar ke segala arah. Ini adalah teknik rahasia dinasti Suewu. Selama satu benang darah berhasil melarikan diri, seseorang bisa bertahan. Namun, setelah dieksekusi, konsekuensinya mengerikan. Kecuali dibiarkan tanpa pilihan, tidak ada yang akan mengeksekusinya. Pria parubaya berpakaian merah tua itu mengira dia hanya perlu mengeksekusi ini jika dia bertemu dengan kaisar yang berdaulat. Tanpa diduga, sosok penguasa kesempurnaan kecil mendorongnya sejauh ini. Namun, jika pria parubaya berpakaian merah tua itu tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen, dia akan menjadi gila. Xiao Chen sedang berdebat apakah akan mengejar atau tidak. Itu benar. Meskipun pria parubaya berpakaian merah tua mengeksekusi Blood Shadow Demonic Evasion, Xiao Chen masih memiliki sarana untuk mengejar. Itu hanya akan agak merepotkan. Bab 2093, Mentah 2198 menggunakan sampah. Mengejarnya, atau tidak? Xiao Chen ragu-ragu hanya 1 detik dan kemudian memutuskan. Mengejar. Di bawah bulan darah, dia melayang ke udara. Dia melepaskan energi esensi sejati, energi jiwa, dan 3 daunnya tanpa menahan apapun. Pedang Dao yang sempurna, tubuh seperti pedang. Xiao Chen memanifestasikan Ice Dao dan Thunder Dao-nya dengan pedang Flawless Dao-nya. Xiao Chen yang berpakaian putih memegang Tyrant Sabre-nya dan menari di bawah bulan darah besar. Saat ini, Xiao Chen seperti bunga yang bermandikan cahaya bulan, menunggu untuk mekar. Pada saat berikutnya, kelopaknya terbuka, dan cahaya pedang yang tak terbatas meledak. Fenomena misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul secara bersamaan. Bulan darah di langit segera meredup. Helai cahaya pedang meledak dari tubuh Xiao Chen. Setiap bagian tubuhnya, bahkan rambut hitam halus dan jubah putihnya, semuanya berfungsi sebagai pedang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ribuan cahaya pedang meledak di bawah bulan darah, terus-menerus memotong benang darah. Jeritan menyedihkan bergema di malam yang dingin. Penghindaran iblis bayangan darah adalah teknik rahasia pelarian yang hanya dilakukan oleh istana kerajaan dinasti Suewu. Namun, Xiao Chen menggunakan metode yang paling intens dan brutal untuk memecahkannya. Tidak peduli berapa banyak klon yang ada, saya akan melepaskan ribuan cahaya pedang dengan pedang saya. Merusak, merusak, merusak. Xiao Chen memotong lebih dari 9.000 benang darah. Ketika hanya 10 benang darah yang tersisa, mereka bergabung. Sebelum pria parubaya berpakaian merah tua itu bisa melarikan diri, dia muncul kembali dengan wajah pucat, dipaksa untuk mengungkapkan dirinya, dan memuntahkan seteguk darah. Jika pria parubaya berpakaian merah tua itu masih tidak mengungkapkan dirinya, Xiao Chen akan menghancurkannya, bahkan tidak meninggalkan mayat. Kamu mengungkapkan dirimu sendiri. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman. Kemudian, dia dengan ganas melemparkan pedang di tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Tyrant Sabre lurus setinggi 2 jari dan panjang 133 cm berputar terus-menerus saat terbang ke arah pria parubaya berpakaian merah. Pedang ungu itu menyala, memantulkan cahaya bulan saat ia bergegas, menendang angin kencang. The Tyrant Sabre tidak terbang dengan sangat cepat. Biasanya, pria berpakaian merah dapat dengan mudah menghindarinya dengan banyak waktu luang. Namun, pria parubaya berpakaian merah tua itu tampak pucat, menunjukkan tatapan tak berdaya di matanya.
Pria parubaya berpakaian merah tua itu putus asa ketika dia menemukan bahwa pedang itu telah menguncinya dengan kuat dan menekannya seperti gunung besar yang menekannya. Tidak, ini terasa lebih menakutkan daripada gunung besar yang menekannya. Gunung yang megah tidak akan layak untuk diserang di hadapan pria parubaya berpakaian merah tua itu. Dia bisa menghancurkan gunung seperti itu dengan satu pukulan. The Tyrant Sabre menunjukkan aura tajam yang tak tertandingi, tanpa ampun merobek-robek aura apa yang dimiliki pria berpakaian merah itu. Auranya seperti laut, membawa kekuatan tak terbatas karena benar-benar menekannya. Pria berpakaian merah hanya bisa menonton, tidak bisa menahan, saat Tyrant Sabre perlahan mendekatinya. Sosok penguasa kesempurnaan hebat akan jatuh seperti itu. Pria parubaya berpakaian merah tua itu merasa sangat sedih. Di bawah, Qin Zuolin merasa agak terpana melihat pemandangan itu. Sadar kembali, dia berteriak, "Xiao Chen, kita belum bisa membunuhnya." Puci. Pada pengingat Qin Zuolin, pedang tiran, yang seharusnya mencabik-cabik tubuh pria parubaya berpakaian merah, hanya menusuk dada pria berpakaian merah. Darah menyembur keluar saat pedang itu menjepitnya ke tanah. Xiao Chen mendarat dengan lembut di tanah. Kemudian, dia melihat Sang dan Qin Zuolin. Saat mereka bertukar pandang, mereka merasa bersyukur. Sang terus mengatakan bahwa kamu baik-baik saja. Sekarang, saya akhirnya percaya. Melihat kekuatanmu, aku tidak perlu merasa bersalah lagi. Qin Zuolin benar-benar menghela nafas lega. Selama 4 tahun terakhir, dia telah mencela dirinya sendiri beberapa kali. Sekarang, ketika Xiao Chen muncul, dia menghancurkan sosok penguasa kesempurnaan hebat. Dia pasti telah menerima pertemuan kebetulan yang luar biasa. Xiao Chen telah mendapatkan berkah melalui bencana. Meskipun Qin Zuolin tidak cemburu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri. Sang menunjuk ke depan dan berkata, "Mari kita bernostalgia nanti. Mari kita lihat apa yang harus dilakukan orang itu di sini." Petik 2. Benar, Xiao Chen mengangguk. Ketiganya mendorong dari tanah dan tiba di samping pria parubaya berpakaian merah dengan beberapa lompatan. Melihat pria berpakaian merah yang dijepit ke tanah oleh Tyrant Sabre, tidak bisa bergerak sama sekali, Xiao Chen merasa bersyukur. Meskipun Xiao Chen telah membuatnya terlihat mudah sebelumnya ketika dia menari dengan pedangnya di bawah bulan darah, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, tidak menahan apapun. Jika Xiao Chen tidak bisa menjaga pria parubaya berpakaian merah tua itu, 4 tahun kultivasi dan pelatihannya yang pahit akan sia-sia. Xiao Chen mewujudkan pedang dao sempurna pada akhirnya karena dia menyadari bahwa kekurangan telah muncul di pedang daunnya. Hal-hal yang hilang dan tidak dipedulikan Xiao Chen di masa lalu telah menjadi belenggunya. Dia perlu memperbaiki kekurangan ini untuk meningkatkan saber grid dao-nya ke domain dao. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan pernah maju lebih jauh dalam hidupnya. Saudara Qin, mengapa kita tidak membunuh orang ini? Xiao Chen bertanya dengan lembut. Qin Zuolin menjelaskan, dia dari istana kerajaan dinasti Suewu. Dinasti Suewu tidak boleh tersinggung begitu saja. Faksi ini bahkan lebih menakutkan daripada 6 sekte besar Dao Iblis. Dinasti Suewu mendominasi dunia bawah Central Grid Realm, memerintah semua faksi Dao Iblis di dunia. Itu melawan 3 dinasti dan 8 kerajaan besar sendirian tanpa jatuh. Ini menunjukkan betapa kuatnya itu. Namun, Xiao Chen sudah tahu ini sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, "Jadi, itulah alasannya. Aku sudah tahu itu. Dia adalah orang pangeran ke-8. Namun, dia jelas hanya pion yang ditinggalkan. Kalau tidak, tugas menyinggung kaisar berdaulat bunga persik tidak akan jatuh padanya. Jika kita membunuhnya, biarlah. Dia tidak memiliki nilai." Pria parubaya berpakaian merah tua, yang telah mendengarkan dengan amah, merasa bingung mendengarnya. Masalah ini melibatkan hidup dan matinya, sesuatu yang sangat penting baginya. Dia dengan cepat berkata, "Jangan bunuh aku. Aku adalah ajudan terpercaya Pangeran ke-8. Maafkan aku. Pangeran ke-8 pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Pada saat itu, Anda akan dapat memperoleh manfaat darinya." Petik 2. Xiao Chen melangkah maju dan mengeluarkan Tyrant Sabre, membuat pria parubaya berpakaian merah tua itu berteriak kesakitan. "Saudara Qin, bagaimana menurutmu?" Qin Zuolin berpikir sejenak sebelum menjawab, "Sejak Pangeran ke-8 mengirimnya, dia akan menebak bahwa kita yang melakukannya jika orang ini mati. Apapun yang terjadi, kita pada akhirnya akan menyinggung Pangeran ke-8, jadi sebaiknya kita mengampuni dia dan membuat Pangeran ke-8 membayar uang tebusan untuk membawanya pergi. Paling tidak, kita bisa memanfaatkan sampah ini." Xiao Chen setuju dengan ini. Pangeran ke-8 menginginkan King Chen. Tidak peduli apa, Xiao Chen tidak bisa membiarkan Pangeran ke-8 memilikinya.
Apakah Xiao Chen membunuh pria berpakaian merah atau tidak, dia pada akhirnya akan menyinggung pangeran ke-8 ini. Qin Zuolin benar, dia mungkin juga menggunakan sampah ini. Pria parubaya berpakaian merah tua itu merasa ingin muntah darah ketika mendengar ini. Apa yang Anda maksud dengan meletakkan sampah ini untuk digunakan? Saya seorang tokoh penguasa kesempurnaan agung yang bonafit. Memikirkan bahwa aku hanya bisa bertahan hidup dengan dimanfaatkan. Sial, jangan pernah beri aku kesempatan. Saya pasti akan membayar 10 kali lipat ini. Namun, setelah pria berpakaian merah memikirkannya, dia ingat bahwa pemuda berpakaian putih ini sudah memahami keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu di usia muda. Bladesman berpakaian putih ini mengalahkanku sebagai Small Perfection Sovereign Personage. Bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan? Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak kalah dengan Pangeran ke-8 dengan cara apapun. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Chen melihat mata pria parubaya berpakaian merah itu berguling-guling sementara orang ini berbaring di tanah. Dia dengan kejam menamparkan wajah orang ini dengan sarungnya. Kemudian, dia dengan cepat meninggalkan segel di tubuh orang ini, menahan energi jiwa dan energi esensi sejati orang ini, pada dasarnya melumpuhkannya. Pria parubaya berpakaian merah tua itu berteriak kesakitan. Dia dengan cepat mencoba mengumpulkan pikirannya. Kunci dia dulu dan kirim berita penangkapannya ke Pangeran ke-8 Kekaisaran Suewu. Jika Pangeran ke-8 tidak datang dalam waktu setengah bulan, kami akan membunuhnya, kata Xiao Chen santai, memutuskan nasib pria parubaya berpakaian merah ini. Setengah bulan, itu tidak mungkin. Pria parubaya berpakaian merah tua itu ingin mengatakan sesuatu setelah mendengar itu. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, sang menjatuhkannya dengan serangan telapak tangan. Qin Zuolin berkata, Xiao Chen, kamu sepertinya tahu mengapa dia ada di sini. Xiao Chen mengangguk. Dia di sini untuk tubuh Yin Ekstrim. Teknik budidaya Dao Iblis yang dikembangkan Pangeran ke-8 ini membutuhkan banyak gadis muda. Tubuh Yin Ekstrim adalah kuali kultivasi yang menggoda tanpa batas baginya. Petik 2. Tubuh Yin Ekstrim. Ini adalah sebuah masalah. Jika tidak ada faksi besar yang menerimanya, sesuatu akan terjadi padanya cepat atau lambat. Tak satu pun dari kita dapat melindunginya, kata Qin Zuolin dengan serius, sedikit terkejut dengan informasi ini. Tidak apa-apa, aku sudah memikirkan apa yang harus dilakukan. Itu bagus, kalau begitu. Beritahu kami apa yang telah Anda lakukan selama 4 tahun terakhir, tanya Qin Zuolin, merasa agak penasaran. Xiao Chen membuat wajah sedikit sedih. Pengalaman saya selama 4 tahun terakhir sulit untuk dijelaskan secara singkat. Mereka memang sulit untuk digambarkan secara singkat. Selama 2 tahun pertama, Xiao Chen dipukuli oleh 2 boneka berlidah ganas. Ini hampir menyebabkan hatinya untuk marsial Dao hancur. Selama 2 tahun terakhir, Xiao Chen menyusul dan perlahan membangun kembali kepercayaan dirinya. Xiao Chen tidak menyebutkan kota naga Azure kuno atau tentara lapis baja emas, hanya berbagi cerita tentang telur hitam putih dan istana yang ditinggalkan tuan mereka. Hahaha, memikirkan ada boneka lucu seperti itu. Saya harus bertemu mereka ketika saya memiliki kesempatan. Qin Zuolin tidak bisa menahan tawa setelah mendengar semua itu. Ketiganya mengobrol sampai langit menjadi cerah, kemudian, Sang dan Qin Zuolin pamit untuk membiarkan Xiao Chen beristirahat. Setelah 4 tahun, Xiao Chen akhirnya memiliki waktu luang, yang bisa dia gunakan untuk bersantai. Namun, Xiao Chen tidak benar-benar beristirahat. Dia menghabiskan waktunya mencari cincin penyimpanannya, mencari harta karun yang dibicarakan oleh jiwa naga. Interior cincin penyimpanan sangat berantakan. Semuanya bisa ditemukan di sana. Hanya hal-hal dari alam Kunlun saja yang membentuk tumpukan besar. Adapun hal-hal dari alam 1000 besar, ada lebih banyak lagi. Setelah merapikan ruang, Xiao Chen menemukan beberapa harta yang dia abaikan di masa lalu. Meskipun harta ini tidak berguna baginya, dia bisa mendapatkan sesuatu dengan menjualnya. Saat ini, Xiao Chen kekurangan sumber daya. Bahkan sejumlah kecil akan membantu. Namun, dia mencari lebih dari 4 jam untuk apa yang dia inginkan tetapi tidak menemukan apapun. Harta apa yang dapat membantu saya menjalankan status siklus? Tepat ketika Xiao Chen merasa agak frustrasi, dia menemukan cermin perunggu kuno. Matanya menyala. 3 cermin kehidupannya. Bab 2094 mentah 2199 siklus muncul lagi. 3 cermin kehidupan. Ketika Xiao Chen melihat cermin 3 kehidupan, dia merasa terpana untuk waktu yang lama. Dia sudah melupakan harta ini. Setelah item Spirit Little Tree secara paksa menghentikan waktu di alam Kunlun, dia tertidur. The Tree Life Mirror bisa melihat masa lalu dan masa depan dan mengontrol waktu saat ini.
Itu adalah peralatan abadi yang legendaris. Harta karun yang dibicarakan oleh roh naga seharusnya adalah cermin tiga kehidupan ini. The Three Life Mirror dapat melihat masa lalu dan masa depan serta mengontrol waktu. Ini sangat kompatibel dengan keadaan siklus. Namun, bahkan item Spirit Little Tree merasa sangat sulit untuk mengeluarkan efek ini. Saat ini, Little Tree masih tertidur. Bisakah saya mengandalkan harta ini? Xiao Chen sedikit mengernyit dan mengirim seuntai sense spiritual ke dalam tiga cermin kehidupan, memasuki dunia di dalam cermin. Little Tree diam-diam berbaring di antara awan di tempat yang tampak seperti alam abadi. Xiao Chen bisa menggunakan cermin kuno ini. Sebelum Little Tree tertidur, dia telah menyerahkan hak kendali cermin kuno kepadanya. Namun, Xiao Chen hampir tidak bisa menggunakan fungsi cermin. Time Dao sangat berbahaya. Xiao Chen pernah mengalaminya sendiri sebelumnya. Little Tree adalah contoh sempurna untuk ini. Sense spiritual Xiao Chen keluar, dan tiga cermin kehidupan tetap mengambang di hadapannya. Kemudian, dia merenungkannya. Tidak realistis untuk menampilkan fungsi tiga cermin kehidupan secara langsung. Namun, dia bisa menggunakan tiga cermin kehidupan sebagai bantuan untuk menjalankan keadaan siklus. Meski demikian, dia harus mempertimbangkan risikonya dengan hati-hati. Xiao Chen mondar-mandir di ruangan itu dengan pikiran yang dalam. Akan sangat signifikan jika dia bisa mengeluarkan keadaan siklus terkuatnya di alam seribu besar. Itu akan lebih menakutkan daripada berlatih teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya, itu adalah teknik bela diri yang diciptakan oleh orang lain. Di sisi lain, Xiao Chen memahami keadaan siklus itu sendiri. Keduanya benar-benar berbeda. Namun, begitu Xiao Chen gagal, konsekuensinya hanya kekuatan ruang yang bisa merobek tubuh surgawi Xiao Chen yang pernah terbangun, apalagi kekuatan waktu. Haruskah saya mencoba atau tidak? Saya harus mencobanya. Xiao Chen mengulurkan tangan dan meraih tiga cermin kehidupan. Selama bertahun-tahun, dia telah menjelajahi dan menemukan jalannya sendiri. Dia telah mengalami situasi hidup dan mati beberapa kali dan sudah terbiasa dengannya. Hatinya tidak takut akan tantangan. 4R. Xiao Chen tidak ragu-ragu setelah memutuskan. Guru, biarkan aku keluar untuk bermain. Tepat pada saat ini, suara Vulture darah iblis terdengar di benak Xiao Chen. Seperti Xiao Chen, Herring darah iblis telah terperangkap di tanah bulan darah selama 4 tahun. Namun, tidak seperti Xiao Chen, Herring darah iblis tidak pernah bertemu secara kebetulan. Di sisi lain, tanah bulan darah tetap gelap sepanjang tahun dan penuh dengan kidingin iblis yang tak terbatas dan tak berujung. Oleh karena itu, budidaya Herring darah iblis telah mencapai kesempurnaan agung Sovereign Personage, bahkan lebih kuat dari Xiao Chen. Tanah bulan darah dipenuhi dengan energi jahat tetapi tidak memiliki energi spiritual. Karena Xiao Chen tidak memiliki banyak sumber daya, dia hanya bisa tetap terjebak sebagai tokoh penguasa kesempurnaan kecil. Xiao Chen membiarkan Herring darah iblis keluar, lalu mulai bereksperimen di halaman. Suara mendesing. The Three Life Mirror berubah menjadi titik cahaya terang dan memasuki tubuh Xiao Chen. Kemudian, daging, jiwa, dan energi esensi sejatinya mulai bergabung dengan peralatan abadi. Proses merger berjalan relatif lancar. Waktu dan ruang menjadi ilusi di sekitar Xiao Chen. Banyak hal yang terjadi di masa lalu diwujudkan sebagai lukisan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Kenangan berkumpul, dan waktu mulai mengalir seperti air melewati mata Xiao Chen. Pengalaman sebelumnya yang mewakili masa lalu Xiao Chen berubah menjadi cahaya mengalir yang memasuki tubuhnya. Waktu itu tanpa ampun. Saat itu, Xiao Chen masih muda dan tidak berpengalaman. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Masa lalu sudah terjadi, dan masa depan tidak dapat diprediksi. Lukisan yang mewakili masa depan Xiao Chen muncul. Mereka semua kabur dan tidak jelas, tak terduga. Xiao Chen tidak ingin melihat mereka. Dia selalu percaya bahwa manusia akan mengalahkan takdir. Masa depan penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Ketika cahaya yang mewakili masa depan memasuki tubuh Xiao Chen, masa lalu, sekarang, dan masa depan berpotongan. The Three Life Mirror benar-benar menyatu dengannya. Kemudian, 7 lampu muncul di belakang Xiao Chen, 7 lampu yang mewakili keadaan siklus. Ini adalah momen kebenaran, ketika dia akan melihat apakah dia bisa menggabungkan mereka dan memunculkan keadaan siklus yang sebenarnya. Menggabungkan. Xiao Chen berteriak, dan lampu samar mulai bergabung perlahan. Dia merasakan perlawanan yang luar biasa kolosal. Struktur waktu dan ruang di alam seribu besar berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari yang ada di alam Kunlun.
Bukan karena Xiao Chen belum pernah mencoba sebelumnya. Ketika dia mencoba, tidak ada yang terjadi sama sekali, jadi dia menyerah. Sekarang tiga cermin kehidupan telah bergabung dengan Xiao Chen, jika dia masih gagal setelah mencoba, tidak akan ada harapan untuk keadaan siklus muncul kembali. Di tubuh Xiao Chen, tiga cermin kehidupan memancarkan cahaya terang, yang diam-diam terpancar dari tubuhnya. Di permukaan, sepertinya tidak ada perubahan. Namun, ia merasa penolakan terhadap penggabungan tujuh lampu berkurang secara signifikan. Xiao Chen segera mengeluarkan ledakan energi saat dia berteriak perang. Tujuh lampu langsung bergabung menjadi satu. Dia mengambil kesempatan ini untuk menggunakan energi jiwa dan energi esensi sejati untuk mendorong keadaan siklus. Keadaan siklus, membalikkan waktu. Segera, perlawanan yang lebih kuat dari sebelumnya, muncul di hadapan Xiao Chen. Itu seperti dunia bekerja melawan Xiao Chen, membuatnya sangat menantang untuk mengambil satu langkah ke depan. Retakan, retakan. Xiao Chen baru saja menggerakkan kakinya setengah langkah ke depan ketika retakan muncul di kulitnya. Darah merembes keluar dari celah-celah ini. Ini adalah harga yang harus ditanggung tubuh fisik untuk memaksa waktu mundur. Bahaya yang dihadapi Xiao Chen berkali-kali lebih besar dari apa yang dia hadapi di alam Kunlun. Dia sudah menggerakkan kakinya ke depan, dia tidak bisa lagi menariknya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menahan tekanan dan melanjutkan. Dunia di depannya kabur. Setengah tubuhnya sudah memasuki terowongan waktu. Badai ruang waktu memenuhi sekitarnya. Sebuah kesalahan kecil bisa menghancurkan tubuhnya dan menyebarkan jiwanya. Aku akan melawannya sampai akhir. Saat tubuh fisik Xiao Chen berada di ambang kehancuran, kilatan cahaya spiritual menyelimutinya. Itu adalah cermin tiga kehidupan. The Three Life Mirror menunjukkan tiga kehidupan, melihat melalui sebab dan akibat. Siklus hidup dan mati yang berputar menerangi hatiku. Masa lalu dan masa depan bisa diubah. Mantra immortal yang samar-samar terdengar di benak Xiao Chen saat dunia di depannya perlahan menjadi lebih jelas. Kemudian, halaman tempat dia berdiri sebelumnya muncul kembali di hadapannya. Selesai. Namun, Xiao Chen menghadapi kekuatan menjijikkan yang tak terbatas. Tubuh fisiknya segera mulai tidak berwujud. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia menarik pedangnya dan memotong pohon di halaman menjadi dua. Tubuh Xiao Chen benar-benar tidak berwujud, dan dia kembali ke masa sekarang. Sesuatu menjatuhkannya ke udara saat dia memuntahkan seteguk darah. Suara mendesing. Apakah aku benar-benar berhasil? Tidak ada yang berubah sebelum Xiao Chen. Namun, luka tubuh fisiknya nyata. Untungnya, tiga cermin kehidupan melindungi jiwanya saat ruang dan waktu mengalir. Kulit, daging, tulang, dan organ dalamnya menunjukkan robekan dan retakan, tetapi jiwanya tetap utuh. Saat dia melihat sekeliling dengan ragu, pohon di depannya diam-diam terbelah menjadi dua tanpa peringatan apapun. Xiao Chen merasa tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Saya berhasil. Saya benar-benar berhasil. Dia berhasil mengeksekusi keadaan siklus di Great Thousand Realms. Roh naga tidak berbohong kepada Xiao Chen. The Three Life Mirror memang bisa membantunya menjalankan keadaan siklus. Meskipun efek di hadapannya tidak besar, ini hanya upaya pertama. Selama dia perlahan mengolahnya lebih jauh, dia akhirnya akan mencapai efisiensi yang sama seperti di alam Kunlun. Jika dia bisa mengubah waktu, hanya tinggal satu detik di masa lalu atau masa depan, dia bisa membalikkan situasi hidup atau mati. Siapa yang tidak senang dengan keterampilan yang menantang surga seperti itu? Setelah bersukacita, Xiao Chen dengan cepat menenangkan hatinya. Ini baru permulaan. Setelah cedera fisiknya pulih, dia mulai berlatih gerakan membunuh yang menantang surga ini. Begitu dia mengeksekusinya, dia bisa mengubah situasi pertempuran kapan saja. 10 hari kemudian, Xiao Chen akhirnya bisa dengan familiar mengeksekusi Cycle Chop dengan mengandalkan Three Life Mirror. Dia bisa tinggal di masa depan selama 1 detik dan mengirimkan serangan pedang puncak. Itu tidak jauh dari 3 detik yang bisa dilakukan Xiao Chen di alam Kunlun. Namun, itu adalah peningkatan yang signifikan. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan keadaan siklus sebelum ini. Pada hari ini, Sang dan Qin Zuolin datang mencari Xiao Chen tepat saat dia akan melanjutkan latihan. Pangeran ke-8 akan datang. Pangeran ke-8 yang mana? Xiao Chen bertanya, merasa bingung. Qin Zuolin bertanya tanpa daya, apa yang telah kamu lakukan baru-baru ini hingga kamu melupakan masalah yang begitu penting? Itu adalah Pangeran ke-8 dinasti Suewu. Xiao Chen menjerit kaget saat dia mengingat bahwa dia memiliki sampah istana dinasti Suewu di tangannya. Kapan dia tiba? Informasinya sudah kami terima 7 hari lalu.
Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia akan tiba besok atau lusa, jawab Qin Zuolin dengan ekspresi sedikit gugup. Bagaimanapun, ini adalah seorang pangeran dari dinasti terkuat di Central Great Realm. Dia harus memperlakukan ini dengan serius. Tidak peduli apa yang kelompok itu lakukan, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Xiao Chen merenungkan ini, lalu berkata, dia benar-benar datang. Saya percaya tujuan utamanya adalah King Chen. Petik 2. Namun, itu tidak masalah. Xiao Chen sudah menerima kabar tentang pengaturannya sendiri. Sang bertanya dengan serius, apa yang harus kita lakukan? Akan lebih baik jika kita bisa membuatnya menyerah dengan damai. Jika kita tidak bisa, kita tetap tidak perlu takut padanya.